sampai ngelembreh ke tanah. Kalau ada orang pakaiannya seperti itu, maka itu orang kaya itu. Dia orang terkemuka itu. Maka mereka melakukan itu dalam rangka menunjukkan kesombongan mereka atas orang lain. Itu yang mereka lakukan begitu. Tetapi kalau kita di sini, itu nggak ada unsur itu kebanyakan. Nah, kebanyakan tidak ada unsur sombongnya. Maka jika tidak ada unsur sombong, para ulama mengatakan hukumnya makruh, tidak haram. Hukumnya apa? Makruh, tidak haram. Nah, maka sebaiknya untuk menghindari makruh, apalagi kalau dalam sholat, itu sebaiknya celananya di atas mata kaki atau sarungnya itu di atas mata kaki. Tetapi kita tidak seperti orang Wahabi yang mengatakan haram mutlak di neraka laki-laki yang celananya begitu isbal. Salamullah alal hadi Rasulillah wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa melimpahkan, menganugerahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya bisa kembali hadir dalam majelis ilmuddin, pengajian tafsir ayat-ayat akidah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan taufiknya untuk kita, sehingga senantiasa kita bisa hadir dalam majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan
kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan membahas penafsiran Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 77. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Qul ya ahlal kitabi, katakanlah wahai Muhammad, ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Ghairal haqqi, yang tidak benar dalam agama. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl, dan janganlah kalian mengikuti keinginan hawa nafsu, keinginan orang-orang yang telah sesat sebelumnya. Wa adallu katsiran, dan yang menyesatkan banyak orang. Wa dhallu an sawa'is sabil, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang menjadi titik pembahasan secara khusus kita pada pagi hari ini adalah bagian awal dari ayat ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam agama. Ayat ini memberikan larangan kepada kita, bukan hanya kepada ahlul kitab, tetapi kepada umat Islam, melakukan al-ghuluwu fid dini. Al-ghuluwu fid din. Al-ghuluwu fid din, berlebihan dalam agama. Maknanya atau maksudnya adalah mengamalkan ajaran agama melebihi dari batas yang diperintahkan. Itu yang dimaksud dengan al-ghuluwu fid din. Mengamalkan ajaran agama melebihi dari batas yang diperintahkan. Ini dilarang. Berdasarkan ayat ini, kita tidak boleh bersikap al-ghuluwu fid din dalam pengamalan agama. Terlalu bersemangat di dalam mengamalkan agama sehingga kemudian melebihi dari batas yang telah ditentukan oleh agama. Agama mengatakan itu sunnah, dia bilang wajib. Agama mengatakan makruh, dia bilang haram. Agama mengatakan boleh, dia bilang haram atau bahkan syirik. Ini namanya al-ghuluwu fid din. Berlebih-lebihan dalam agama, mengamalkan ajaran agama, memahami ajaran agama melebihi dari ketentuan syarak, melebihi dari yang diperintahkan oleh syarak itu sendiri. Ini diharamkan. Bahkan
perbuatan yang seperti ini yang menjadikan kehancuran pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mereka menjadi binasa? Mereka menjadi rusak. Itu diakibatkan salah satunya adalah sikap al-ghuluwu fiddin. Sikap berlebih-lebihan dalam agama, sifat melebihi batas dari ketentuan agama yang dibawa oleh para nabi mereka, sehingga menjadikan mereka itu tersesat, menjadikan mereka itu binasa karena itu. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, iyyakum wal ghuluwa fid din." Ya ayyuhan nasu, iyyakum wal ghuluwa fid din. Wahai manusia, jauhilah oleh kalian al-ghuluwu fid din, sikap berlebihan dalam agama, sikap melampaui batas dari ketentuan agama. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu fid din. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu fid din. Sesungguhnya yang merusak orang sebelum kalian, yang merusak orang-orang, kaum-kaum sebelum kalian itu, yang merusak mereka itu apa? Al-ghuluwu fid din, melampaui batas dari yang telah ditentukan dalam agama. Orang-orang Nasrani mereka melakukan al-ghuluwu fid din. Nabi Isa alaihi salam adalah nabiyun rasul, tetapi mereka mengatakan Isa adalah ibnullah. Itu namanya al-ghuluwu fid din, melampaui dari batas yang sudah ditentukan. Nabi Isa adalah abdullahi wa rasuluh, tetapi mereka mengatakan dia adalah ibnullah, dia adalah anak laki-lakinya Allah. Orang-orang Yahudi, Uzair adalah Nabiullah, tetapi mereka mengatakan Uzair adalah ibnullah, Uzair adalah anak Allah, melebihi batas dari yang telah ditentukan oleh agama. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan waqalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara Isa ibnullah. Orang-orang Yahudi mereka mengatakan Uzair itu adalah anaknya Allah. Orang-orang Nasrani mereka juga mengatakan bahwa Isa itu adalah anaknya Allah. Ini namanya apa? Sikap al-ghuluwu fid din. Karena dia mensifati seseorang dengan sifat yang lebih tinggi dari kedudukannya. Dia mensifati seorang nabi yang dia adalah manusia, disifati sebagai anaknya Tuhan. Nah, ini namanya apa? Al-ghuluwu fid din. Hadirin rahimakumullah, al-ghuluwu fid din dalam bahasa sekarang disebut sebagai paham ekstrim kanan. Disebut sebagai paham ekstrim kanan. Ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah, golongan yang mengikuti ajaran Rasulullah dan para sahabatnya, itu mu'tadilun. Mereka itu adalah orang-orang yang moderat, dengan pengertian bahwa ajaran-ajarannya itu selalu sesuai dengan Al-Quran, hadis, ijma, dan bisa dibuktikan kebenarannya dengan logika, dengan akal. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, tetapi ada kelompok yang menyimpang dari jalan lurus ahlus sunnah wal jamaah, yang kemudian disebut dengan ekstrim. Ekstrim itu artinya menyimpang. Ekstrim kanan berarti menyimpang ke kanan, ekstrim kiri menyimpang ke kiri. Ahlus sunnah wal jamaah itu lurus. Lurus. Sementara siapa?
kelompok ekstrim itu menyimpang dari jalan yang lurus, jalan yang sesuai dengan Al-Quran, hadis, ijma, dan bisa dibuktikan kebenarannya dengan akal. Mereka menyimpang dari ini, ajarannya menyimpang dari Al-Quran, menyimpang dari hadis, menyimpang dari ijma, tidak bisa dibuktikan kebenarannya dengan akal. Maka mereka adalah kelompok-kelompok yang ekstrim. Nah, ekstrim ini ada yang kanan, ada yang kiri. Yang kanan ini yang ini, al-ghuluwu fiddin. Mereka yang dalam agama itu melampaui dari batas yang telah ditentukan. Ini mereka yang tergolong dalam bahasa sekarang sebagai kelompok-kelompok garis keras radikal ekstrim kanan. Mereka banyak membaca ayat-ayat Al-Quran, mereka banyak membacakan hadis-hadis Nabi, tetapi kemudian mereka memahaminya melebihi dari batas yang telah ditentukan oleh agama. Ini namanya apa? Ekstrim kanan. Orang yang berpaham al-ghuluwu fiddin. Kemudian yang sebaliknya, menyimpang ke kiri, itu juga sesuatu yang tercela. Itu sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam agama. Namanya at-taqsir, teledor, yaitu mengamalkan ajaran agama kurang dari batas yang telah ditentukan oleh agama. Jadi mengamalkan agama kurang dari batas yang ditentukan atau diperintahkan oleh agama. Agama mengatakan ini haram, dia mengatakan boleh. Ini makruh, dia bilang nggak masalah, nggak apa-apa. Ada pokoknya sesuatu yang ini kufur, dia bilang Islam. Ini sesat, dia bilang nggak ada yang sesat dan sebagainya. Ini namanya apa? At-taqsir, ekstrim kiri, cenderung apa? Liberal. Kalau tadi itu radikal, yang ini adalah liberal. Semua serba boleh, boleh, boleh. Bahasanya cuma boleh, boleh, nggak apa-apa, silahkan, gitu saja bahasanya. Meskipun itu ada nasnya dalam Al-Quran haram, nggak masalah, dia tetap begitu. Dia mengatakan begitu. Meskipun itu ada nasnya dalam hadis tentang kekufurannya, dia mengatakan bukan masalah. Ini namanya apa? Liberal, ekstrim kiri. Ahlus sunnah wal jamaah itu mu'tadil, moderat, dengan pengertian bahwasanya ajaran-ajarannya itu selalu sesuai dengan ketentuan agama, ketentuan Al-Quran, hadis, tentu berdasarkan penjelasan para ulama, kemudian dengan berdasarkan ijma, kemudian qiyas dari para ulama, kemudian juga bisa dibuktikan kebenarannya dengan akal. Itulah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada masa sekarang ini banyak orang yang bersikap al-ghuluwu fiddin, yang ekstrim kanan, yang mereka memiliki paham radikal yang harus diwaspadai oleh kita semuanya, karena ini membahayakan mereka, keberadaan mereka membahayakan, dan ini jelas dilarang. Bahkan dikatakan oleh Nabi, ini adalah penyebab dari kehancuran umat-umat terdahulu. Jika ini kemudian ajaran al-ghuluwu fiddin itu berkembang dalam umat Nabi Muhammad, maka bisa menghancurkan mereka. Maka dilarang al-ghuluwu fiddin di dalam Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Seperti apa bentuk-bentuk al-ghuluwu fiddin? Contoh-contohnya seperti apa? Bentuk-bentuknya seperti apa? Yang pertama, bentuk al-ghuluwu fiddin itu adalah mengharamkan sesuatu yang tidak haram. Jadi mengharamkan sesuatu yang hukumnya tidak haram. Sesuatu yang hukumnya boleh, dia bilang haram.
Sesuatu yang hukumnya itu sebenarnya makruh, dia bilang haram. Bahasanya adalah haram, haram, haram. Bahkan dia mengatakan itu syirik, itu kufur. Padahal itu sesuatu yang tidak haram, tidak kufur, tidak syirik dalam agama, tetapi itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Misalnya yang dilakukan oleh kelompok Wahabi. Mereka adalah kelompok ekstrim kanan. Wahabi ini ekstrim kanan. Hizbut Tahrir ini juga ekstrim kanan. Hizbul Ikhwan ini juga ekstrim kanan. Mereka banyak sekali melakukan sikap al-ghuluwu fiddin, sikap berlebihan dalam agama. Tawassul, tabarruk, istighatsah bi ghairillah, bil anbiya, bil auliya, istighatsah, tabarruk dan tawassul dengan nabi dan wali itu boleh. Bahkan kemarin beberapa kali pertemuan sudah kita jelaskan dalil-dalilnya baik dari Al-Qur'an maupun hadis. Ternyata Rasulullah bukan hanya beliau itu tidak mengharamkan itu, tetapi beliau mengajarkan tabarruk, mengajarkan tawassul, mengajarkan istighatsah kepada para sahabatnya. Dan itu sudah kita bahas tentang bolehnya tawassul, tabarruk dan istighatsah dengan selain Allah. Tetapi datang orang Wahabi kemudian mengatakan tawassul dengan Nabi itu syirik. Datang mereka kemudian mengatakan tabarruk dengan Nabi itu syirik, haram, syirik. Istighatsah dengan Nabi dan wali itu syirik, kata mereka. Nah, ini namanya apa? Nabi saja tidak mengharamkan, bahkan Nabi mengajarkannya. Bagaimana kemudian mereka seakan-akan lebih pintar dari Nabi, seakan-akan mereka lebih tahu dari Nabi, kemudian mereka mengharamkan sesuatu yang Nabi mengajarkannya, seolah-olah tanpa mereka sadari sesungguhnya mereka telah mensyirikkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan mereka menuduh bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah mengajarkan kesyirikan kepada para sahabatnya. Wal'iyadzubillah, ini sebuah tuduhan. Mana yang benar, Nabi atau mereka? Tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang benar. Nah, maka mereka disebut kelompok ekstrem kanan karena suka untuk mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Nabi, bahkan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ciri yang pertama, yaitu mengharamkan sesuatu yang tidak haram. Kemudian yang kedua, orang-orang yang berpaham al-ghuluwu fiddin, mereka ini suka mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Kalau tadi mengharamkan sesuatu yang enggak haram, sekarang mereka juga suka mewajibkan sesuatu yang enggak wajib. Sesuatu itu hukumnya adalah sunnah, dia bilang wajib. Sesuatu itu hukumnya adalah mubah, boleh dilakukan, boleh tidak, tetapi dia mengatakan wajib dilakukan. Dia mengatakan seperti itu. Ini namanya juga al-ghuluwu fiddin. Nah, seperti mereka yang misalnya mewajibkan kepada perempuan untuk misalnya memakai cadar. Nah, mereka mengatakan perempuan kalau dia tidak memakai cadar maka dia haram, maka dia jatuh kepada maksiat besar, masuk ke dalam neraka misalnya. Dia mengatakan seperti itu. Maka ini namanya paham al-ghuluwu fiddin. Nah, bukan orang yang bercadar itu berpaham al-ghuluwu fiddin, tidak. Orang yang meyakini
bahwasanya memakai cadar itu hukumnya adalah wajib, orang perempuan yang tidak memakainya itu jatuh kepada kemaksiatan besar, masuk neraka, maka itu yang berpaham al-ghuluwu fiddin. Kalau memakainya, maka dengan kesepakatan ulama hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Tetapi jika memakainya itu adalah sesuatu yang baik dalam agama. Tetapi jika orang yang memakai itu dalam hatinya meyakini bahwasanya hukum memakai cadar bagi perempuan itu adalah wajib, maka ini telah kena penyakit, dia namanya al-ghuluwu fiddin, melebihi batas dari yang telah ditentukan agama. Agama mengatakan sunnah bittifaqil mazahib, bittifaqil ulama, tetapi kemudian dia mengatakan itu adalah wajib. Hadirin hadirat rahimakumullah, ayatul hijab yang memerintahkan untuk menutup wajah itu adalah ayat yang diturunkan untuk ummahatul mukminin, untuk para istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka hukumnya wajib untuk menutup wajahnya di hadapan laki-laki lain. Itu untuk ayatul hijab itu adalah khusus untuk siapa? Untuk istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berlaku untuk muslimah dari selain istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dijelaskan oleh para ulama, diantaranya oleh Al-Imam Abu Dawud ketika meriwayatkan tentang sababun nuzul dari ayatul hijab. Beliau menjelaskan bahwa ayat ini adalah ayat yang khusus untuk para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak umum untuk kaum perempuan muslimat selain istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh bagi seorang perempuan dia membuka wajahnya, dia boleh, tidak diharamkan. Tetapi wajib bagi laki-laki ghaddul basar, tidak melihatnya dengan syahwat. Kalau kemudian laki-laki melihat wajah perempuan itu dengan syahwat, maka laki-lakinya yang berdosa, bukan perempuannya. Karena perempuan dia sudah menutup auratnya. Jika kemudian ada laki-laki yang melihat wajah seorang perempuan dengan syahwat, maka yang berdosa adalah yang melihatnya. Karena kewajiban bagi laki-laki adalah ghaddul basar. Kewajiban bagi perempuan dia menutup auratnya sesuai dengan ketentuan agama. Sementara bagi laki-laki adalah melakukan ghaddul basar. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara dalilnya adalah yang sering kita sampaikan, bahwa pada saat haji wada ada seorang perempuan cantik datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah syabatun jamilatun, seorang gadis yang cantik, datang kepada Nabi. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersama Al-Fadl ibn Al-Abbas, keponakan ya, atau keponakan atau apa itu, anak dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu perempuan ini bertanya kepada Rasulullah terkait dengan masalah haji, karena ini dalam haji wada. Perempuan itu bertanya, "Wahai Rasulullah, saya punya ayah, saya punya bapak. Bapak saya sudah tua. Kalau untuk melakukan perjalanan dengan menunggang kendaraan dari sana ke sini, dia udah nggak mampu.
Padahal dia sudah wajib untuk melaksanakan haji. Apakah saya boleh berhaji menggantikan beliau? Kemudian Rasulullah mengatakan, na'am, ya boleh. Artinya dia boleh berhaji sebagai pengganti dari ayahnya, haji badal. Tapi syaratnya dia harus sudah berhaji dulu dalam ketentuan fikih. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Al-Fadl itu melihat pada wajah dari perempuan yang cantik itu, gadis itu. Yang perempuan itu juga melihat Fadl, karena Al-Fadl juga orang yang tampan, wajahnya seorang pemuda yang tampan. Kemudian perempuan itu seorang gadis yang juga cantik. Keduanya ternyata saling berpandangan. Rasulullah melihat, nah ini saling berpandangan, sudah terlihat ada unsur syahwatnya dalam melihatnya. Maka kemudian Rasulullah memalingkan wajah Al-Fadl, dipalingkan begini biar tidak melihat. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingkarul mungkar dengan cara memalingkan wajah Fadl. Dan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bersabda kepada perempuan itu ghatti wajhaki. Rasulullah tidak mengatakan tutuplah wajah kamu, wajah kamu itu aurat misalnya, enggak. Rasulullah tidak bersabda seperti itu. Tetapi Rasulullah yang memalingkan wajah Al-Fadl agar dia ghaddul basar. Sementara apa yang dilakukan oleh perempuan itu tidak salah, karena dia sudah menutup auratnya. Dan wajah bagi seorang perempuan itu bukan aurat. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Ini adalah dasar yang sangat kuat. Ayat ini turun setelah ayatul hijab bertahun-tahun, sekitar 5 tahun setelah ayatul hijab turun, baru kemudian terjadi kejadian ini di saat haji wada. Haji wada itu haji yang terakhir. Antara haji wada dengan wafatnya Rasulullah itu sekitar 80 hari saja. Artinya nggak ada nasakh setelah itu. Kemungkinan nasakh tidak ada karena ayatul hijab sebelumnya sudah turun. Jika kemudian Wahabi mengatakan oh itu kejadian sebelum turunnya ayatul hijab, maka ini tidak ada alasan untuk itu, karena apa? Peristiwa ini terjadi di saat haji wada dan ayatul hijab sudah turun sebelumnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sedang bicara tentang al-ghuluwu fiddin. Bahwa orang yang memiliki sikap al-ghuluwu fiddin, dia suka mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Memakai cadar bagi muslimah itu hukumnya sunnah, tetapi dia mengatakan itu hukumnya wajib. Jika tidak, maka orang itu jatuh kepada dosa besar, nanti akan masuk neraka dan seterusnya. Ini sikap yang tidak benar. Sikap yang tidak benar. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tetapi jika kemudian ada yang mengatakan misalnya perempuan itu ya boleh saja membuka kepalanya, membuka rambutnya, yang penting berpakaian pantas lah, itu sudah nggak berdosa. Itu namanya apa? At-taqsir fiddin. At-taqsir fiddin artinya kurang dari batas yang seharusnya dalam agama. Itu namanya liberal. Udah nggak apa-apa, yang penting menurut masyarakat itu sudah pantas, meskipun tidak menutup kepalanya, meskipun kakinya terbuka, tidak masalah. Yang penting ya itu dianggap pantaslah sudah oleh masyarakat, pakaian yang pantas di masyarakat. Kemudian dia berpaham seperti itu. Maka ini namanya apa? At-taqsir fiddin. Kurang dari batas yang telah ditentukan oleh agama. Agama nggak begitu. Wajib bagi laki-laki atau perempuan menutup auratnya. Aurat laki-laki ma baina surrah wa rukbah, di antara pusar dan lutut. Aurat perempuan semua badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya.
Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan hulu dan jangan taksir. Sekarang yang hulu banyak, yang taksir juga banyak. Yang taksir itu sekarang juga merajalela. Yang liberal juga sangat banyak. Ini juga harus diwaspadai. Kita ahlus sunnah di tengah-tengah antara al-hulu wa taksir, antara tafrid dan ifrat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, bentuknya mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Yang pertama apa? Mengharamkan sesuatu yang enggak haram. Yang kedua, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Yang ketiga, orang yang memiliki sifat al-ghuluwu fiddin itu suka memutlakkan sesuatu yang hukumnya itu dirinci. Sesuatu itu hukumnya dirinci. Jika begini maka hukumnya begini, jika begitu maka hukumnya begitu, dirinci. Tetapi dia mutlak, wajib mutlak, haram mutlak, nggak ada rincian. Ini juga tidak benar. Ini namanya sikap al-ghuluwu fiddin. Misalnya apa? Misalnya isbal bagi laki-laki. Isbal bagi laki-laki. Apa isbal itu? Yaitu menjulurkan celana atau sarung sampai di bawah mata kaki. Laki-laki, bukan perempuan ini, tetapi untuk laki-laki. Seorang laki-laki kalau memakai sarung atau memakai celana itu dilembrehkan sampai di bawah mata kaki. Seharusnya kita kalau pakai celana atau sarung harus di atas mata kaki. Ini sampai di bawah mata kaki. Itu namanya isbal. Namanya apa? Isbal. Nah, apa hukumnya isbal? Orang Wahabi mereka mengatakan isbal itu haram mutlak, orang yang melakukannya di neraka. Itu orang Wahabi mengatakan begitu. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan itu ada rinciannya, tafsil, ada rincian dari hukum isbal itu. Berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala'a. La yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala'a. Allah tidak, la yanzur di sini bukan artinya tidak melihat, karena Allah Maha melihat. Tetapi la yanzurullah artinya Allah itu tidak memuliakan, Allah itu tidak merahmati orang yang menarik atau menjulurkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki. Khuyala'a karena sombong. Ada kata-kata apa? Khuyala'a. Nabi memberikan qaid khuyala'a, bahwa orang yang tidak dimuliakan, tidak mendapatkan rahmat nanti di akhirat adalah seorang laki-laki yang melembrehkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki karena sombong. Maka di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah kemudian mengatakan hukum isbal itu dirinci. Apabila seseorang melakukan isbal itu khuyala'a seperti yang disampaikan oleh Nabi karena sombong, maka dia berdosa. Dia jatuh kepada perkara yang haram. Tetapi apabila seseorang itu melakukan itu bukan khuyala'a, bukan karena sombong dia melakukannya, tetapi ya karena kepanjangan kain misalnya. Kalau jahit pas ngukurnya nggak pas kepanjangan, pakai ukuran bapaknya misalnya seorang anak, sehingga apa? Kepanjangan celananya, tidak karena sombong seperti yang dilakukan oleh umat Islam. Laki-laki di Indonesia ini rata-rata kalau celananya kepanjangan itu bukan karena sombong,
Kalau memakai sarung sampai di bawah mata kaki rata-rata bukan karena sombong, karena nggak bisa pakai sarung aja dia, sehingga sampai ke bawah mata kaki. Rata-rata seperti itu. Ini kan terkait dengan budaya Arab ketika itu. Bahwasanya orang-orang Arab itu untuk menentukan orang kaya, orang terkemuka, itu mereka kalau pakai jubah atau pakai pakaian itu sampai ngelembreh ke tanah. Kalau ada orang pakaiannya seperti itu, maka itu orang kaya itu. Dia orang terkemuka itu. Maka mereka melakukan itu dalam rangka menunjukkan kesombongan mereka atas orang lain. Itu yang mereka lakukan begitu. Tetapi kalau kita di sini itu nggak ada unsur itu kebanyakan. Nah, kebanyakan tidak ada unsur sombongnya. Maka jika tidak ada unsur sombong, para ulama mengatakan hukumnya makruh, tidak haram. Hukumnya apa? Makruh, tidak haram. Nah, maka sebaiknya untuk menghindari makruh, apalagi kalau dalam sholat, itu sebaiknya celananya di atas mata kaki atau sarungnya itu di atas mata kaki. Tetapi kita tidak seperti orang Wahabi yang mengatakan haram mutlak di neraka laki-laki yang celananya begitu isbal. Masa hanya karena celana aja kemudian dia masuk neraka menurut mereka. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya apa? Yang dilakukan oleh orang Wahabi namanya al-ghuluwu fiddin. Seorang perempuan misalnya keluar dari rumah dengan memakai wangi-wangian. Kan banyak perempuan itu kalau mau keluar rumah macak dulu. Kalau di dalam rumah tidak mau macak, tidak mau berhias, memakai wangi-wangian. Tetapi kalau mau keluar rumah, apalagi agak jauh, apalagi mau kondangan misalnya, atau mau apa, maka dia lama sekali, bisa 1 jam dia berhias terlebih dahulu di depan cermin. Nah, bisa sangat lama, ditunggu nggak bisa. Apa? Dia memakai pakaian yang paling bagus, yang perhiasan, dia memakai bedak, memakai macam-macam, memakai wangi-wangian, untuk kemudian dia bisa keluar dari rumahnya. Nah, pertanyaannya, apa hukumnya perempuan keluar rumah dengan memakai wangi-wangian? Kalau orang Wahabi, mereka mengatakan haram mutlak. Dia adalah penzina, orang yang melakukan perempuan yang seperti itu, jatuh kepada dosa besar. Itu orang Wahabi. Paham Wahabi seperti itu. Memutlakkan sesuatu yang sebenarnya hukumnya di sini adalah tafsil, ada rinciannya. Ada hadis yang dijadikan sebagai dasar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyuma mra'atin kharajat muta'attiratan famarra biqaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Ayyuma mra'atin kharajat, perempuan mana saja yang dia keluar dari rumahnya muta'attiratan, dengan memakai wewangian, famarrat biqaumin, kemudian dia lewat di depan sekelompok laki-laki, kaum laki-laki. Tujuannya apa? Liyajidu rihaha, agar kaum laki-laki itu mencium bau wanginya, kemudian mereka tertarik dengan dirinya. Fahiya zaniyah, maka perempuan seperti ini serupa dengan orang yang berzina. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, orang Wahabi berdasarkan hadis ini langsung dimutlakkan, perempuan keluar memakai wangi-wangian, maka dia adalah penzina, dia adalah jatuh kepada dosa besar. Kalau para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak begitu menjelaskannya. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, kenapa dia keluar dari rumah itu memakai wewangian? Jika
dia keluar dari rumah itu memakai wangi-wangian seperti yang disebutkan dalam hadis liyajidu rihaha, yaitu untuk tujuannya untuk matching di hadapan kaum laki-laki, untuk menimpakan fitnah di kalangan laki-laki biar kaum laki-laki itu tertarik padanya, maka di sini hukumnya memang haram. Tapi haramnya juga tidak kemudian dia menjadi zaniyah dalam pengertian penzina, zina yang hakiki, zina yang dengan pengertian zina farji, bukan. Tetapi zaniyah di sini artinya dia telah jatuh kepada kemaksiatan. Karena itu adalah bagian dari muqaddimatuz zina, sehingga disebut sebagai zina badan atau zina kaki kalau dia memang berjalan tujuannya untuk itu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis itu sudah sangat jelas para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, di situ ada kata-kata baliyajiduri haha, agar mereka kaum laki-laki itu menemukan baunya sehingga mereka tertarik kepadanya. Jika tujuannya itu maka itu haram. Tetapi jika bukan karena itu, dia keluar rumah memakai wewangian ya sekedar biar pantas saja, biar percaya diri misalnya, atau dia keluar rumah memakai wangi-wangian itu ya biar tidak mengganggu orang karena bau badan dia nggak enak. Kalau nggak dikasih bau minyak wangi nanti orang-orang bisa nggak konsentrasi dalam belajar ilmu agama atau dalam karena mencium baunya yang tidak sedap. Karena sebagian orang sudah mandi tetap saja baunya nggak enak. Ada yang seperti itu. Nah, maka dia memakai wangi-wangian tujuannya bukan untuk menimpakan fitnah di kalangan laki-laki, tetapi biar orang tidak terganggu oleh dia, atau agar ya pokoknya biasa saja. Kalau tujuannya itu pokoknya nggak ada tujuan itulah, pokoknya dia sudah jadi kebiasaan dia keluar dari rumah memakai wangi-wangian, maka itu hukumnya tidak haram. Tetapi makruh jika nggak ada tujuan itu, sekedar keluar saja memakai wangi-wangian. Nah, sebaiknya perempuan kalau keluar rumah ya biasa saja, tidak memakai wewangian. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memutlakkan sesuatu yang hukumnya dirinci itu tidak boleh, itu melebihi batas dari ketentuan agama. Itu namanya al-ghuluwu fiddin. Merokok, apa hukumnya merokok? Orang Wahabi mereka mengatakan merokok adalah haram, mutlak, di neraka tempatnya orang yang merokok. Orang yang merokok itu ahlun nar. Itu kata orang Wahabi. Nah, padahal banyak sekali kiai yang merokok. Ada juga santri yang merokok. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut orang Wahabi ahlun nar, orang yang merokok itu penduduk neraka. Nah, bagaimana sebenarnya? Mereka menggunakan dalil wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan lemparkan diri kalian kepada kerusakan. Orang yang merokok itu dianggap telah, mereka tanpa sadar mereka telah melakukan bunuh diri secara pelan-pelan. Karena merokok itu membunuhmu, kata apa namanya yang di buntelnya itu itu disebutkan seperti itu. Nah, sehingga hukum merokok itu adalah haram mutlak menurut orang Wahabi. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tafsil, hukumnya tafsil. Kalau memang merokok itu bisa membahayakan kesehatan seseorang,
Dengan merokok seseorang paru-parunya menjadi tidak sehat, jantungnya menjadi sakit, badannya menjadi sakit, maka itu hukumnya haram. Berlaku ayat tadi, wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Berlaku itu. Jika seseorang dengan merokok itu menjadikan dirinya sakit. Tetapi jika dengan merokok seseorang itu justru mendapatkan manfaat dari merokok itu, seperti yang terjadi fakta pada sebagian orang, bahwa ketika dia merokok maka badannya bertambah sehat. Ada bahkan sebagian dokter itu malah merokok. Ada juga sebagian orang itu dengan merokok maka badannya bertambah sehat. Itu adalah sesuatu fakta yang terjadi. Bahkan ada sebagian dokter itu yang menyarankan kepada sebagian orang yang sedang sakit untuk merokok. Itu adalah fakta, meskipun itu mungkin tidak banyak ya, tidak banyak. Tetapi ada seseorang itu yang merokok kemudian dia mendapatkan manfaat dari itu. Dengan merokok dia bisa konsentrasi dalam zikirnya, dalam belajarnya misalnya. Badannya juga tidak menjadi sakit. Maka yang seperti ini hukumnya adalah mubah. Hukumnya adalah mubah. Mubah itu boleh dia merokok, boleh dia tidak merokok. Kemudian yang ketiga, orang yang ketika dia merokok itu tidak ada dampak apa-apa. Dia tidak menjadi sakit, juga tidak mendapatkan manfaat dari rokok itu. Dia biasa saja, merokok nggak masalah, tidak merokok juga nggak ada masalah dengan dirinya, nggak ada masalah apa-apa. Maka di sini hukumnya adalah makruh. Hukum merokok di sini hukumnya makruh. Jadi minimal merokok itu paling ringan hukumnya adalah mubah. Bisa makruh, bisa haram. Tidak ada merokok hukumnya wajib. Tidak ada. Apa sunnah? Tidak ada. Yang paling ringan jika itu membawa manfaat maka boleh. Maka boleh. Itu paling ringan hukumnya. Tetapi tidak seperti yang dikatakan oleh kelompok Wahabi yang mengatakan bahwa merokok itu haram mutlak. Orang yang merokok dia akan masuk neraka. Nah, ini namanya apa? Al-ghuluwu fiddin, melebihi dari batas yang telah ditentukan oleh agama. Maka kita harus mewaspadai hal yang seperti itu. Nah, kemudian ciri yang keempat adalah mereka suka memuji seseorang melebihi dari kedudukannya, melebihi dari derajatnya. Itu nggak boleh memuji seseorang melebihi dari derajatnya, karena itu namanya bohong. Namanya itu bohong. Orang misalnya nggak cantik dia bilang cantik. Orang jelas hitam kulitnya dia bilang kamu kok putih sekali misalnya. Itu namanya bohong, ya, namanya bohong. Nah, apalagi dalam persoalan agama lebih nggak boleh lagi. Nah, dia adalah seorang orang biasa, kemudian dia bilang dia nggak pernah salah. Guru saya itu nggak pernah salah, semua yang diucapkannya benar, nggak pernah dia salah. Itu namanya al-ghuluwu fiddin. Guru kamu bukan nabi, guru kamu bukan malaikat. Dia adalah manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan. Bahkan wali pun dia bisa salah. Jangan bilang seorang wali nggak pernah dia salah. Yang nggak pernah berbuat maksiat, yang nggak pernah berbuat dosa besar, dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya, yang maksum itu adalah para nabi.
Para nabi mereka maksum. Para nabi itu yang maksum. Sedangkan selain nabi, meskipun dia wali, tidak maksum. Jika mereka berbuat dosa, itu sesuatu yang mungkin dilakukan. Nggak perlu kita kaget, nggak perlu kita heran jika ada kesalahan dari mereka. Kenapa? Mereka bukan nabi. Kalau ada seseorang mengatakan guru saya nggak pernah salah, itu namanya mensifati gurunya dengan sifat nabi. Nggak boleh melebihi, memuji seseorang melebihi dari derajatnya. Nah, nabi dipuji, wali dipuji seakan dia nabi. Atau memuji nabi dengan sifat Tuhan, dengan sifat Allah. Misalnya seseorang mengatakan Nabi Muhammad itu mengetahui semua yang gaib. Dia mengatakan Nabi Muhammad itu mengetahui semua yang diketahui oleh Allah. Apa yang Allah tahu, Nabi Muhammad juga tahu. Ini nggak boleh. Karena bertentangan dengan Al-Quran. Wa huwa bikulli syai'in alim. Itu akan bertentangan dengan apa? Dengan Al-Quran. Bahwasanya tidak ada yang mengetahui semua yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi nggak boleh mensifati Nabi dengan sifat Tuhan, sifat Allah. Tidak boleh mensifati wali dengan sifat Nabi. Tidak boleh mensifati seorang bukan wali, orang biasa dengan sifat wali dan sebagainya. Pokoknya kita mensifati seseorang itu sesuai, kita memuji seseorang sesuai dengan tingkatannya, sesuai dengan derajatnya, tidak melebihi dari posisi dia, derajat dia itu yang moderat. Kalau melebihi dari itu namanya al-ghuluwu fiddin, melebihi dari batas yang ditentukan. Ini seperti contohnya seperti tadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Mereka melebihi dalam memuji Nabi Isa, Nabi Uzair, diposisikan yang dia manusia biasa, diposisikan sebagai anaknya Tuhan. Nah, ini namanya al-ghuluwu fiddin. Ada sebagian kelompok Rafidhah, misalnya kelompok Rafidhah dari kelompok Syiah mengatakan bahwa Sayyidina Ali itu adalah perwujudan Tuhan misalnya. Ini namanya al-ghuluwu fiddin yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taturuni kama atratin nasara ibna Maryam. Fa innama ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluh." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian melampaui batas dalam memuji aku. Jangan mengkultuskan, memuji secara berlebihan. Sebagaimana orang Nasrani mereka mengkultuskan, memuji Nabi Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah. Maka itu katakanlah bahwa aku adalah Abdullah wa Rasuluh." Nah, seperti itu yang harus kita lakukan. Tidak boleh melebihi dari batas yang telah ditentukan oleh agama. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu moderat. Nah, beda dengan Wahabi, Hizbut Tahrir, Hizbul Ikhwan yang mereka memiliki sifat al-ghulu fiddin, mengharamkan sesuatu yang enggak haram, mewajibkan sesuatu yang enggak wajib, memutlakkan sesuatu yang tafsil, memuji seseorang melebihi dari batas yang telah ditentukan. Semua firqah yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau mereka tidak al-ghuluwu fiddin, sikapnya dalam agama, mereka at-taqsir, mereka kurang dari batas yang seharusnya. Alhamdulillah kita adalah orang-orang yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang moderat. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala al-hadi Rasulillah.